Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa BJTV. Bertemu kembali bersama saya Herman Yakub, Berani Jujur. Hari ini kita berada di sekolah SMA Negeri 1 Kota Cilegon. Dan kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Kepala Sekolah dan juga jajarannya, serta alumni dan ibu yang terkait dari alumni juga. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar, Pak? Semuanya ya. sehat ya, Pak? Misalnya. Pak, bisa diperkenalkan dulu Pak dengan pemirsa BJTV. Silakan, Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Pancasusila, Kepala SMA Negeri 1 Kota Cilegon. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi pemirsa BJTV. Saat ini kita akan berbincang-bincang dalam konteks lulusan SMA Negeri 1 Kota Cilegon yang saat ini bisa mencapai persentase tertinggi, ya, khususnya di wilayah Cilegon dan Serang begitu ya, yang masuk perguruan tinggi negeri. Ini informasi yang menarik buat kita semua. Ya, Pak, ini sangat luar biasa ya, Pak, ya. Sekolah yang memang dipelopori ini sama Pak Agus Panca ya. Perkembangannya walaupun sebelumnya sudah berkembang bagus juga ya, Pak ya. Tapi ini akan lebih bagus lagi. Pak, sebagai kepala sekolah bisa menjadi suatu kebanggaan seperti apa, Pak? Wah, luar biasa ya. Saya sebagai kepala sekolah dengan prestasi anak-anak yang sudah berhasil masuk perguruan tinggi negeri sesuai dengan harapan mereka. Ini adalah satu kebanggaan buat kita, terutama buat para guru yang memang langsung mengajar di kelas ya. Persentase setiap tahun terus kita pantau seberapa besar peningkatan dan perkembangannya. Karena SMA itu targetnya adalah meluluskan siswa untuk bisa melanjutkan ya. Jadi ketika hal itu terjadi dan berhasil kita lakukan, itu adalah kebanggaan kita semua dan keberhasilan kita semua. Oh iya, itu dia dari kepala sekolah nih, dari Pak Oding nih sebagai wakasek kesiswaan ya, Pak Oding. Siap. Ya, Pak Oding, melihat dari sisi perkembangannya sangat pesat kalau saya bilang. Bagaimana sebagai wakasek untuk kesiswaan sendiri, Pak? Oke, terima kasih. Melihat hasil kemarin, ya, banyaknya siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri, ya, kami secara pribadi mengucapkan syukur alhamdulillah, karena kebahagiaan seorang pendidik yaitu bagaimana bisa mengantarkan anak didiknya jadi berhasil. Langkah awal adalah bagaimana mereka diterima di perguruan tinggi negeri sesuai dengan harapannya mereka masing-masing. Iya, Gitu. berarti masih untuk mengarahkan itu Iya, biasa ya, Pak. betul. Karena memang seperti Bapak Kepala Sekolah sampaikan, bukan untuk begitu lulus untuk bekerja, tapi untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya kalau SMA. Jadi mengembangkan ilmunya. Iya, ya. gitu. Bu, Ibu sebagai guru nih ya, guru matematik katanya ya, Bu ya. Pastinya lebih encer nih ya. Bu, melihat dari sisi Ibu melihat anak itu untuk menjadi lebih maju lagi untuk masuk ke negeri, dengan apalagi saya dengarkan banyaknya dapat undangan ya, Bu ya. Seperti apa itu Ibu memberikan materi-materi kepada anaknya? Ya, baik. Terima kasih. Mungkin sebelumnya di samping saya sebagai guru juga, saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Oh iya iya. Jadi memang sih kalau ada istilah itu bahwa hasil itu tidak mengkhianati proses ya Bapak. Iya. Jadi kami dari tim manajemen ada beberapa upaya memang yang sudah kita lakukan 1 tahun terakhir ini, mulai dari bahwa anak kita itu memang kita persiapkan untuk di perguruan tinggi negeri. Apa itu bekalnya? Yang pertama melalui jalur SNBP, yang kedua melalui jalur UTBK. Nah, ketika di SNBP kita bekali anak dengan kegiatan-kegiatan rutin di pembelajaran yang pastinya meningkatkan nilai hasil rapor belajar mereka dari semester 1 sampai semester 5. Tapi ada hal yang penting karena di SNBP kan hanya siswa-siswa tertentu saja yang bisa ikut untuk jalur itu. Kita mulai melakukan kegiatan pemantapan UTBK, Bapak. Jadi kita bekerja sama dengan pihak luar, dalam hal ini kita menggandeng salah satu bibir terkenal di Cilegon untuk bersama-sama memberikan
materi pengayaan terkait soal-soal UTBK. Iya. Dan itu kita laksanakan di semester genap. Nah, insya Allah nanti di tahun ini kita juga akan mengupayakan hal tersebut dan akan kita laksanakan mulai dari bulan Januari sampai bulan Februari. Dan dari kami sendiri sebagai guru mata pelajaran yang memang untuk pemantapan UTBK itu ada terkait materi literasi, numerasi. Kita sudah mulai dari kelas 10 itu sudah mulai membiasakan soal-soal terkait literasi numerasi yang biasanya sering muncul di UTBK. Dan itu kita sesuaikan dengan materi yang kita ajarkan. Gitu. Misalnya kita hari ini mengajarkan, kalau saya matematika, mengajarkan terkait kaidah pencacahan. Nanti di situ kita korelasikan atau kita berikan contoh-contoh soal-soal UTBK di dalam kelas. Jadi anak-anak itu kita upayakan mulai terbiasa dengan soal-soal UTBK dari kelas 10. Seperti itu, Pak. Artinya Ibu selalu menggenjot mereka yang untuk menjadi belajar yang lebih gigih gitu. Ya, insya Allah bersama tim ya, Pak ya. Iya. Pastinya bersama tim. Luar biasa nih. Wah, Bu Siti nih yang tugasnya ya. Siswa-siswa biasa lah di BK ya Bu ya. Betul, Pak. Bu, seperti sejauh mana nih Ibu memberikan arahan kepada anak? Ya kan biasa anak-anak nakal ya Bu, kita juga ngalami masih SMA ya. Tapi Ibu memberikan kepada anak seperti apa Bu, sehingga mereka tuh punya prestasi, mau sekolah yang sangat luar biasa, pengen mau dia kembali lagi ke perguruan tinggi gitu. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Herman. Jadi kalau dari kita BK dari Semancil, memang terutama menyemangati anak-anak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Mungkin yang paling gampangnya sekarang tuh sesuai dengan passionnya mereka. Mereka akan kemana, kemudian mereka diberi view, diberi kayak misalnya alumni yang sebelumnya udah kemana aja. Record penting juga karena untuk kelulusan SNBP, alhamdulillah SNBP-nya di SMA 1 menanjak terus jumlahnya sampai dengan kemarin di tahun 2024 itu sampai dengan 43 lulusan SNBP, kemudian lulusan SNBP-nya sampai dengan 140, ditambah lagi lulusan untuk yang perguruan tinggi negeri dari Politeknik. Kemudian ada lagi yang jalur adik yang afirmasi Papua, sehingga totalnya mencapai 222 dari jumlah siswa 425. Jadi hampir sudah 50%-nya ke PTN. Menjadi kebanggaan kita karena progres terus. Mudah-mudahan anak-anak yang sudah di SNBP, SNBT, jalur mandiri dan lainnya mereka sesuai dan tidak sampai dengan keluar atau BO atau putus gitu. Jadi mudah-mudahan sampai dengan mereka lulus sesuai dengan cita-cita dan profesi yang ingin mereka capai. Tapi menghadapi siswa itu ada jengkel juga nggak Bu ya? Pasti diuji, tapi dari sekian, misalnya dari satu angkatan 425, alhamdulillahnya di SMA 1 itu sekitar mungkin 0,5%-nya, ya sekitar angka 5 sampai dengan 10 yang perlu ditreatment khusus, gitu, yang perlu beberapa kali konseling sampai dengan konseling ya. Sisanya sekitar 400-nya itu bisa diarahkan. Berarti harus yang sabar ya Bu. Bu, Ibu sebagai anak katanya ya berhasil masuk ITB ya Bu ya. 2 orang lagi Bu dari alumni SMA Negeri 1 ini ya Bu. Bu, peran Ibu besar di rumah seperti apa Bu? Kalau di sekolah boleh kita bilang udah luar biasa lah untuk di peranannya ya Bu ya. Sebagai orang tua seperti apa sih Bu? Saya mendidik anak, yang pertama itu dari akhlak ya Pak ya, masyarakatnya dulu. Setelah itu anak belajar dari kemauan anaknya juga karena pengen lebih baik ke depannya, kalau bisa lebih dari orang tuanya lah ya Pak ya. Itu dari kemauan anaknya sendiri. Juga peran dari sekolah, dari lingkungan sekolah, dari guru, termasuk dari lingkungan rumah. Tapi yang lebih utamanya
saya sebagai orang tua ya kasih sayang full lah untuk anak. Jadi anak itu saya bukan sebagai orang tua juga ya, jadi sebagai teman. Jadi kalau ada pelajaran keluhan apa, nilainya berapa yang misalnya salah gitu, mereka juga berusaha untuk mencari kesalahannya gitu. Misalnya untuk diperbaiki, jadi nanti kalau ada soal yang salah lagi, yang soal itu keluar, nilainya tidak menurun, akhirnya bisa meningkat dari nilai yang sebelumnya. Gitu. Jadi perhatian itu lebih penting ya Bu. Iya. Tidak harus dilepas di sekolah aja. Iya, gitu, Bu. benar. Ya Bu, ada nggak seorang ibu membatasi gitu untuk dia keluar sehingga dia bisa belajar lebih baik lagi sebagai di rumah? Enggak sih Pak, saya tidak membatasi anak. Lagi pula anak juga ini ya Pak ya, anak-anak itu tahu mana yang baik dan mana yang tidak gitu loh Pak. Jadi dia sudah bisa menjaga dirinya gitu. Kalau dia keluar berarti dia juga bisa jaga amanah apa yang diberikan orang tua untuk beliau gitu. Karena orang tuanya selalu memberikan arahan gitu ya Bu. Iya. Nih si cantik nih ya. Aduh. Kamu ya. Kamu sebagai alumni ya. Ya. Seberapa besar kamu bangga dengan SMA 1 ini sendiri? Sedikit cerita dulu ya flashback. Jadi saya Tiara, alumni SMA 1 Cilegon 2020 alias 4 tahun yang lalu. Ini udah lama banget tapi alhamdulillah masih diingat sama guru-guru semuanya karena memang dulu tuh bisa terkenal paling bawel kayaknya ya, paling bawel dari kelas 10 gitu. Tapi untungnya karena bawelnya itu guru-guru tuh ngerti, oh dia punya passion suka ngomong, suka ini, suka itu, akhirnya diarahkan sering diikutin lomba gitu kan, lomba kelas 2N, terus juga lomba-lomba pokoknya sampai tingkat nasional. Itu serunya adalah dibimbing dan dikasih izin waktu itu ya. Jadi kalau dulu kan biasanya ada juga sekolah-sekolah yang lebih pentingin kamu di kelas aja gitu kan, belajar aja yang benar gitu. Tapi ternyata dari potensi non akademik itu tuh dibantu untuk dikembangin gitu. Akhirnya dulu ini flashback lagi, dulu paling jelek nilainya matematika. Ketemu sama sama ibu ya? Iya sama ibu, inget banget dulu tuh dibantu, bahkan sampai dibolehin nyusul ke ruangan guru-guru boleh. Jadi waktu pas nilainya jelek, Bu ini gimana caranya supaya saya bisa masuk, kalau zaman dulu disebutnya SNMPTN, sekarang SNBP ya Bu ya. Iya, supaya saya ini Bu pengen banget nilainya harus naik terus supaya keterima SNMPTN dulu kan, karena ngincer banget nih pengen masuk negeri tanpa perlu tes lagi, pusing belajarnya gitu ya. Terus akhirnya sama ibu dibantu juga, kayak waktu itu disuruh udah ke ruangan ibu aja nanti dibantuin gitu kan untuk oh ini salah, ini caranya gini gitu. Jadi benar-benar sampai sedetail itu. Sampai akhirnya 2020 bingung nih mau daftar mana ya kan, suka ngomong tapi suka ngitung juga, suka ngitung di bagian ekonomi. Akhirnya diarahin sama guru BK-nya gitu kan. Kamu kalau dilihat dari alumni ini lebih banyak yang masuk ilmu komunikasi gitu kan. Oh iya, karena punya potensi ngomong, suka komunikasi juga. Akhirnya diarahkan ke ilmu komunikasi. Sampai bingung juga nih milih universitasnya yang mana, karena pengen pokoknya harus keluar nih dari Banten, harus keluar gimana pun caranya keluar dari provinsi Banten karena SD, SMP, SMA deketan semua gitu kan. Nah, akhirnya diarahkan ini kalau dilihat-lihat nih ibu gitu kan, kalau compile datanya kebanyakan yang SNMPTN atau SNBP itu di Undip gitu kan. Ya udah akhirnya diarahkan untuk daftar ilmu komunikasi Undip, diterima SNMPTN dan lulus cepet juga 3,8 tahun. Sekarang kerja sebagai brand marketing di Blue Band. Nah, jadi apa ya, rasa ambisnya, rasa bebasnya, rasa non akademiknya itu dikembangin itu emang dari SMA tuh dibantu banget sih dulu. Jadi kalau misalnya ditanya sama teman-teman yang kuliah, karena mereka kebanyakan dari Jabodetabek, kamu tuh dari sekolah mana sih gitu kan? Padahal mikirnya dari Jakarta gitu. Please lah, aku SMA 1 Kota Cilegon gitu kan, gitu. Suatu kebanggaan. Iya, dan alhamdulillahnya di wisuda kemarin jadi mahasiswi terbaik sih di ilmu komunikasi Undip gitu. Oh, berarti kamu harus berterima kasih. Bangga, makanya selalu bilang dari Cilegon, kok dari Cilegon gitu. Iya dong, kita bangga dong dengan kota Cilegon kita ya. Betul banget. Gitu Minimal sih. kamu juga bisa lebih menghargai daripada guru-guru yang di sini ya. Padahal kamu sebenarnya agak bandel juga kelihatannya ya. Aduh, dulu nggak bandel. Dulu nggak bandel. Aktif, lebih aktif. Iya, nggak bandel. Paling sementok-mentoknya bandel nggak ikut jam kelas aja sih. Tapi itu biasa lah kita sebagai siswa ya. Iya, tapi tidak boleh diikuti adik-adik. Tapi minimal kita punya story lah ya. Waktu di mana Story-nya tuh kita di gitu. sekolah itu sendiri ya. Betul banget.
Jadi Pak, melihat dari semua ini kayaknya suatu kebanggaan yang luar biasa nih Pak Kepala Sekolah ya. Ya, luar biasa sekali. Bapak sendiri gimana nih Pak menanggapi mereka-mereka semua ini Pak? Saya selaku pimpinan sekolah Iya. yang melihat kondisi ini, yang pertama adalah ini adalah sebuah kebanggaan. Iya. Dan sebuah kebanggaan itu tentunya harus kita berbagi Iya. kepada yang lain supaya bisa menginspirasi. Saya ketemu dengan para lulusan yang mereka sudah berhasil ya masuk ke perguruan tinggi, bahkan mereka sudah lulus dengan IPK tertinggi. Tertinggi juga ya. Yang saya hadirkan di sini adalah salah satu lulusan kami yang memang IPK-nya sangat tinggi. Berapa? 3,9. 3,9. Hampir sempurna ya. Iya, alhamdulillah. Dan kemudian saya juga sengaja menghadirkan orang tua yang anaknya sudah berhasil lulus dari sini 2 orang, Iya. dan dua-duanya berhasil masuk ke ITB. Oh iya, itu sangat luar biasa. Ya. Tinggal 1 orang lagi yang sekarang di kelas 11. Iya, iya. Ya. Mudah-mudahan bisa juga ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi contoh ya keberhasilan dari sekolah kami yang mungkin juga bisa menginspirasi kepada sekolah-sekolah SMA yang lain. Amin, mudah-mudahan. Dan lulusan kami yang kami harapkan mereka juga bisa diterima di dunia usaha Iya, ya sesuai dengan passionnya tentunya. betul. Dan saya sebagai kepala sekolah akan tetap seperti ini. Hanya tugas kami adalah mengantarkan mereka mencapai keberhasilan. Wah, luar biasa nih Bapak. Saya mau tanya dengan siswa ya, karena siswa yang lebih banyak nih. Waduh, ada apa ini? Ada apa ini? Kamu sebagai siswa nih, menyikapi guru-guru yang ada, kamu apa sih yang kamu jadikan suatu kebanggaan? Satu kebanggaan waktu zaman sekolah ya. Waktu zaman sekolah itu sebenarnya dulu banget aku deket sama salah satu guru, Bu Rahma, cuman dia nggak ikut di sini ya. Iya. Deket banget. Jadi apa-apa kalau ada masalah percintaan yang bikin hancur waktu sekolah itu sampai konselingnya sampai ke sana gitu. Wah, Bahkan iya. Bu Siti juga kayaknya tahu ya. Ya biasa kalau zaman-zaman sekolah kan pasti ada masalah-masalah seperti itu. Iya. Tapi yang satu menjadi kebanggaan adalah mereka mau merangkul. Orangnya mereka mau merangkul. Ketika kebetulan aku cukup ambis waktu Iya. sekolah. Jadi kalau ada nilai 8 dikit aja tuh malu. Iya. Dulu tuh segitunya. Nilai 8 tuh malu gitu kan. Tapi guru-guru di sekitar tuh bilang, tetap bisa kok, tetap bisa, udah pede aja, bisa SNMPTN, bisa kok nanti lulus jalur undangan gitu kan. Dulu tuh udah sampai hancur banget gitu kan. Tapi mereka selalu merangkul kayak bisa, udah pasti bisa, jadi nggak usah nangis-nangis lagi, nggak usah galau-galau lagi, ini daftar aja ini. Dan ya bangga karena mereka tidak menjudge waktu pas aku yang tadi tiba-tiba jadi orang yang ambis banget terus tiba-tiba menghilang karena lagi fase-fasenya kayak gitu kan. Tapi mereka merangkul, nanyain kenapa, ada apa, bahkan sampai akhirnya ya itu terbukti, akhirnya bisa sesuai dengan yang diarahkan, ternyata diterima juga kan di kampus IPIAN gitu. Itu bangga banget sih, jujur. Jadi say thanks buat semua guru-guru di Semancil ya, sampai sekarang. Bahkan waktu pas kemarin pidatoku, speechku itu kan di-upload di media Semarang dan sebagainya, guru-guru Semancil tuh nge-up lagi dan kayak nge-share juga, bantu share ini loh alumninya gini-gini, sampai banyak DM saya tuh masuk loh Bu, adik-adik kelas kayak, Kak Tiara aku mau tahu dong info masuk ilmu komunikasi gimana, jadi namanya tuh masih dikenang gitu di sini. Dan ya bersyukur banget karena ternyata bisa jadi alumni di sini gitu sih. Berarti kamu tepat dong mengambil suatu ilmu komunikasi itu ya? Iya, makanya jadi sangat berterima kasih bagi guru BK-nya sih, love so much. Padahal guru BK-nya kayaknya paling kesel kan sama kamu. Masa sih Bu? Tapi keselnya bukan kesel karena gimana, tapi kesel karena kamu tuh gimana caranya bisa menjadi yang terbaik di ilmu komunikasinya. Secara public speaking kamu memang sudah terbiasa dari SMA kayaknya ya? Iya gitu. Sangat proaktif. Kelebihan aktifnya malah. Ini biasa lari ke Ibu BK ya. Bu BK, Bu Siti, melihat dari alumni Ibu sendiri nih, yang sekarang sudah boleh dibilang udah mulai eksis lah ya. Nah, jadi
Sejauh mana Bu sudut pandang Ibu melihat seorang alumni ini? Kalau melihat udah yang jadi seperti ini itu Iya. bangga banget, Iya. bangga, seneng, bersyukur gitu ya. Mudah-mudahan yang lainnya bisa ngikut gitu. Jadi bisa membawa atmosfer buat yang lain-lain, terutama adik-adiknya, dan bisa termotivasi seperti Tiara. Pendekatannya juga lebih enak ya Bu ya? Iya. Berarti jangan nggak usah ganti Bu Pak, guru BK-nya. Nggak mungkin bisa, mungkin bisa. Karena bisa dekat dengan siswa itu kan sangat luar biasa ya. Kamu juga merasakan bagaimana seorang siswa ya didekatkan dengan para guru-guru yang memang menjadi kamu orang yang berhasil ya. Yes. Mudah-mudahan lebih berhasil lagi. Amin, Lebih amin. excited lagi kamu ya menjadinya. Terima kasih. Iya, nih dengan Pak Ordi ini guru sebagai guru kesiswaan ya. Mungkin kamu Kalau pernah dulu- belajar kalau nggak? dulu, Dulu iya. gimana kamu ceritanya? Dulu itu guru olahraga juga. Oh gitu. Sementara saya nggak bisa olahraga, Pak. Lari aja baru kayak 10 langkah capek gitu. Tapi yang dulu tuh Bapak itu orangnya gagalan. Jadi justru kayak ya udah sebisanya aja, sekuatnya aja, nggak dipaksain gitu kan. Oh. Karena nggak semua orang bisa di bidang olahraga dan lain-lain gitu kan. Yang penting udah mencoba, dan senengnya adalah karena nggak semua guru bisa menjadi orang yang tidak ngejudge orang gitu loh. Iya. Dan sebagai alumni masih ingat banget dulu tuh dibantu ketika sakit, ya udah jangan dipaksain buat olahraga gitu. Karena ya itu tuh menjadi apa ya, respect kita gitu loh dari siswa-siswi ke gurunya kayak gitu. Dan itu mungkin tercipta juga ke guru-guru semancil yang lain, ketika kita nggak bisa ngelakuin sesuatu, nggak dijudge tapi dibantu, dirangkul, udah gitu. Walaupun sebenarnya Pak Odi marahnya keselnya ada ya. Enggak Pak, ya kan, baik hati. Oh, Pak Odi baik hati ya. Iya, baik hati. Apa benar gitu Pak? Gini, kita tahu bahwa setiap siswa atau setiap anak punya kelebihannya masing-masing. Iya. Kadang kita salah menilai bahwa nilai yang bagus ya menentukan keberhasilan. Padahal keberhasilan itu banyak faktor menunjang, bukan hanya akademiknya saja, tapi non akademik. Betul. Makanya di kesiswaan potensi yang ada kita kembangkan gitu. Karena masuk ke perguruan tinggi pun banyak dari jalur non akademik. Iya. Gitu. Orang yang hanya belajar akademik terus, ya, sementara kondisi di luar tidak tahu. Iya. Begitu selesai dia keluar bingung, Itu. gitu. Sementara di luaran itu, ya, itu kan butuh komunikasi dan lain sebagainya. Iya tuh. Dulu ada istilahnya kutu buku. Terus aja ini bicara dengan teori-teori. Begitu keluar, gimana cara mengaplikasikannya? Iya benar. Nah itu. Nah, sementara sekarang itu dibuka seluas-luasnya. Kamu punya potensi apa? Silahkan kembangkan. Mungkin itulah jalan hidupmu nanti. Iya. Bekal jalan hidupmu. Gitu. Berarti seorang guru itu memang harus open minded ya. Iya. Nggak harus menjadi sesuatu yang stuck gitu ya Pak ya. Betul. Ya sangat luar biasa nih kalau dibaca guru-guru SMA 1 ya. Ibu sendiri melihat guru-guru SMA 1 Bu, sehingga anak ibu juga menjadi suatu yang kebanggaan ya. Masuk ITB itu tidak gampang ya Bu. Saya aja nggak sampai sekarang nggak bisa masuk tuh Bu ITB. Saya pertama itu di ITB, di Fakultas ITB, jurusan oceanografi. Anak kedua di FTB, ITB juga, dia ngambil SAPBK, arsitektur, jurusan perencanaan wilayah kota. Jadi udah langsung ke peminatan SNBP-nya. Jadi udah langsung menerima. Anak ibu siapa aja sih Bu yang masuk ITB itu? Anak pertama Briandri, anak keduanya Kerandri, terus yang masih ada satunya lagi di kelas 11 itu Briandri. Punya cita-cita juga ya untuk bisa masuk ITB lagi ya. Insya Allah. Biar, biar jadi three family ya. Iya. Dan peranan dari guru-gurunya juga Pak. Jadi guru-gurunya di sini tuh dengan anak itu udah seperti anak sendiri juga, seperti keluarga Iya. gitu. Jadi sama anak sama guru juga welcome gitu. Jadi gurunya udah nanya apa aja, terus masalah apa aja. Gurunya juga sharingnya tuh enak gitu loh Pak. Jadi seperti keluarga juga bagi anak-anak itu sekolah. Jadi kayak di family aja Iya. ya Pak ya, untuk dari keluarga di situ. Bu, ibu kurikulum nih yang sangat lebih mendetail nih ya Bu ya. Bu,
gimana Bu memberikan penerapan kepada anak-anak kurikulum sendiri kan sekarang banyak susahnya ya Bu. Terus apa yang bisa Ibu berikan kepada anak-anak Bu sehingga mereka niat belajar itu lebih tinggi kayaknya untuk masuk, karena terobosan mereka adalah pengen masuk perguruan tinggi tanpa dites gitu ya. Kalau dari kami sih pada prinsipnya Pak, kalau anak-anak diajak ngomong kurikulum dia pusing Pak. Iya. Anak-anak tuh gak paham soal kurikulum Pak, termasuk warga sekolah tuh agak pusing. Iya. Jadi paling dari kita desain aja Pak. Desain itu kita punya tujuan visi ke depan sekolahnya mau apa, Iya. target kita apa, kita yang bikin rencananya. Iya. Nanti yang pastinya anak-anak kita sosialisasikan. Hmm. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita rencanakan itu kita sosialisasikan kuncinya. Sosialisasikan ke anak-anak, sosialisasikan ke orang tua. Dan sosialisasinya pun kita yang menurut kita nyampe ke anak gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang nggak nyampe ke anak yang tidak kita sosialisasikan. Dan sekarang kan kita mulai dari kurikulum merdeka, kita udah mulai ngedesain tuh anak-anak sekarang itu secara mental mereka perlu dipersiapkan untuk menjadi anak yang mandiri, punya motivasi yang lebih dan lain sebagainya. Nanti kita juga butuh yang namanya pendampingan dari psikologi dan lain sebagainya. Muaranya nanti kita akan mulai ke sana Pak. Jadi kita melakukan pendampingan ke anak itu karena kita itu beranjak dari kita itu kan hidup di zaman generasi X kalau saya. Anak-anak sekarang udah zaman generasi milenial, zaman generasi Alpha, dan Z sekarang yang kita harus butuh ilmu khusus bagaimana kita menghadapi anak-anak yang dengan karakteristik yang sekarang. Nah, jadi kita persiapkan itu mulai dari gurunya Pak. Nanti kita mulai dari kitanya dulu harus belajar bagaimana menghadapi anak-anak zaman sekarang itu. Nah, baru dari siswanya kita juga akan menyiapkan kegiatan-kegiatan atau formula-formula khusus yang mampu membuat anak kita nanti sampai itu goalnya di kelas 12 masuk perguruan tinggi negeri gitu. Di samping trik-trik yang untuk secara kompetensinya ya Pak, kalau secara bakat dan minat kan udah difasilitasi oleh kesiswaan. Karena mau nggak mau ketika masuk jalur SNBP itu ada nilai 50%-nya terkait selain nilai rapor itu nilai prestasi, nilai alumni. Nah itu. Jadi intinya sih mudah-mudahan apa yang kami buat itu muaranya untuk anak tadi ke masuk perguruan tinggi negeri. Nah, sebenarnya ini nakodanya juga ya Bu ya, sebagai kepala sekolahnya ya pastinya intinya ya. Pasti. Pak, sebagai nakoda nih Pak, melihat dari obrolan dari guru-guru, dari alumni, dari orang tua yang mendapatkan anaknya masuk ke ITB yang kita sangat sulit ya. Saya aja mungkin nggak mampu untuk masuk ITB itu zaman dulu. Pak, sebagai nakoda seperti apa sih Pak? Kalau dari sisi pimpinan, ini berkaitan dengan kebijakan. Ya. Kepala sekolah membangun prestasi sekolah itu dengan memunculkan program-program terbaik. Nah, dari program yang kita buat, ini adalah berkaitan dengan kebijakan sekolah. Bagaimana sekolah ini diangkat ya, dan tujuannya mau kemana, arahnya mau kemana. Kalau kita ingin lulusannya persentasenya selalu meningkat, berarti harus ada usaha-usaha yang bisa kita lakukan yang masuk dalam program sekolah. Misalnya untuk bisa menaikkan angka persentase meningkat, tentunya kita harus mengadakan pengayaan. Nah, seperti apa pengayaannya? Apakah dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga? Nah, kalau itu sudah ada di dalam kebijakan sekolah, berarti turunannya itu bisa dilaksanakan atau tidak. Ketika kita mau laksanakan, misalkan ada anggaran tidak. Nah, sekolah sedapat mungkin memang tidak akan meminta kepada siapapun. Kita menggunakan dana yang ada, yaitu dana BOS. Tetapi mungkin ada keterbatasan karena dana BOS juga untuk hal-hal seperti itu bisa jadi kode rekeningnya mungkin nggak ada gitu ya. Tetapi kita lakukan dengan berkolaborasi dengan pihak ketiga, saling bantu gitu ya, sehingga
dengan segala keterbatasan anggaran itu program sekolah tetap berjalan gitu ya. Ya kalaupun mungkin harus saling support gitu ya. Kita support pihak ketiga yang berkaitan dengan pengayaan, dan mereka juga mensupport kita tanpa harus ada biaya yang kita minta ke orang tua. Karena sekolah SMA saat ini kan semua gratis, Pak. Ketika kita meminta anggaran sekecil apapun, itu akan menjadi catatan yang mungkin jadi masalah. Intinya kebijakan sekolah ini berperan penting ya dalam meningkatkan persentase lulusan untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri yang terbaik di Indonesia. Artinya Bapak sebagai pemimpin ya, banyak sekali membuat suatu ide-ide kepada guru-guru itu sendiri. Ide itu harus muncul dalam rangka mengembangkan inovasi. Kalau ide itu selalu dari tahun ke tahun mengalir begitu saja tanpa ada hal yang baru, mungkin guru juga akan bosan ya. Jadi banyak hal yang memang kadang muncul secara tiba-tiba ya, baru bisa kita realisasikan mungkin di semester depan atau di tahun depan. Seperti kita membangun gedung saja kan nggak mungkin tiba-tiba. Betul. Tapi memang harus direncanakan. Ya itulah sebagai kepala sekolah ya. Tidak diam saja artinya ya. Ibu-ibu gimana sih melihat dari sisinya Pak Agus sendiri nih? Salah satu perwakilan melihat Ibu Pak Agus menakodai yang sekarang ini. Dari Pak Agus saya. Oke, kalau dari saya Pak, kebetulan kan kita bekerja sama karena kita ada di manajemen, jadi kan kita terlibat langsung nih dengan nakodanya. Yang pastinya Pak, beliau itu akan selalu support apa ide-ide yang akan kita lakukan. Jadi, dan beliau adalah pendengar yang baik kalau menurut kami ya. Artinya ketika kami punya ide apapun, beliau mendengarkan dahulu. Kemudian dan kami dalam melaksanakan apapun yang ada di sini kan tidak luput dari berbagai masalah ya Pak ya. Jadi masalah pun kadang-kadang kami diskusikan dulu, minta saran ke beliau. Ketika kami sudah mentok apa yang akan kami lakukan, Bapak minta sarannya. Tapi kadang-kadang memang ketika kami masih bisa mengatasi sesama manajemen, kami kami atasin dulu. Paling nanti ke Bapak tinggal laporannya aja. Jadi kadang-kadang nggak semua masalah itu kita ceritakan ke Bapak. Artinya kita juga selesaikan dulu intern kita. Udah selesai, mungkin Bapak dapat ceritanya yang bagus aja. Tapi artinya Bapak orang yang open, artinya Bapak orang yang terbuka atas ide-ide yang kita inginkan itu seperti apa. Bapak orang yang terbuka selama ini seperti Berarti itu. Bapak adalah orang yang bijak ya. Bijak dalam satu pemimpin. Kan banyak sih pemimpin otoriter ya, tapi Bapak beda ya. Dia orang yang welcome, humble, dan serius gitu loh. Senyum dikit lah. Jadi di kita ini ada tim manajemen. Jadi yang paling penting adalah bagi kita pimpinan itu mau mendengar. Setelah itu dibicarakan di manajemen. Seperti apa? Ya itu. Jadi beliau salah satunya yang mau mendengarkan aspirasi, setelah itu disaring baru dibicarakan di tingkat manajemen. Jadi seperti itu polanya kita. Nah, makanya SMA 1 ini cepat maju ya, karena pemimpinnya ya seperti yang saya bilang tadi, big smile-nya itu yang menjadi satu lihatnya ya, nggak meremut aja kan gitu ya Pak. Oke, Pak, masih ada himbauan nggak Pak sama anak-anak untuk sebagai kepala sekolah, ada juga guru-gurunya Pak? Oke, sebagai penutup aja ya. Memimpin satu sekolah itu memang tidak mudah ya. Banyak tantangan, banyak rintangan. Tapi dengan kolaborasi yang baik di tim manajemen khususnya, apapun yang diinginkan, apapun yang direncanakan itu bisa berhasil dan sukses. Sasaran dari sekolah seperti kita, yaitu SMA, target akhirnya adalah bagaimana kita lulusannya bisa masuk ke perguruan tinggi
negeri terbaik. Ya. Karena SMA itu mengantarkan para lulusannya ke perguruan tinggi negeri, harapan kita 100% lulusan kami adalah bisa melanjutkan dengan tentunya segala keterbatasan yang mereka miliki. Tapi setidaknya tugas kami adalah mengantarkan mereka dengan harapan yang memang mereka inginkan. Kemudian lulusan kami bisa dipakai oleh masyarakat. Bukan hanya masuk perguruan tinggi, tetapi juga lulusannya setelah itu mampu gitu, beradaptasi dengan dunia luar di masyarakat sesuai dengan zamannya. Program sekolah apapun itu harus menjadi sebuah kebijakan bersama, bukan menjadi kebijakan kepala sekolahnya sendiri. Karena keberhasilan dalam program itu peran kepala sekolah memang penting, tetapi tanpa didukung oleh tim yang solid, ini juga tidak terasa apa-apa. Dan mungkin hasilnya juga nggak bagus. Karena itu sebagai inspirasi saja untuk teman-teman kami kepala sekolah, ya, mari kita berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Dan untuk para siswa, alumni kami, ya, tetaplah bangga dengan SMA ini, karena dari sinilah mereka akan mencapai sebuah keberhasilan kelak. Kemudian pesan kami untuk adik-adik yang di SMP yang akan lulus, ya, silahkan berlomba bisa masuk ke SMA Negeri 1. Kami tunggu di sini. Terima kasih. Wah, ini sangat luar biasa ya Pak ya. Waktu yang pengen kita panjang sebenarnya Pak Agus ya. Tapi kalau di garis tengahnya adalah sekolah di SMA 1 ini benar-benar sekolah yang memang big family ya. Kita terbuka, guru-guru juga memberikan bimbingan yang sangat luar biasa. Siswa-siswa yang bagaimanapun juga tetap dirangkul. Tidak ada jenuh, tidak ada bosan untuk memberikan suatu motivasi ya Bu ya. Begitu juga dengan Bapak Kepala Sekolahnya, benar-benar menjadi suatu pemimpin yang memang tidak menjadi suatu ukuran bahwa saya adalah pemimpin, tapi beliau adalah memberikan suatu kewadahan yang bersama untuk kemajuannya. Ya, demikianlah para pemirsa BJTV. Sebenarnya kita masih banyak untuk berbincang-bincangnya di SMA 1 ini karena prestasinya sangat luar biasa untuk di Kota Cilegon, bahkan bisa menyanyi ke tingkat nasional. Kita akan bertemu kembali di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.